Keterampilan nonverbal adalah kemampuan untuk menggunakan isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan intonasi suara untuk berkomunikasi secara efektif. Keterampilan ini penting karena sebagian besar komunikasi manusia bersifat nonverbal dan dapat memengaruhi cara pesan diterima dan dipahami. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan keterampilan nonverbal. Strategi untuk meningkatkan keterampilan nonverbal. Pertama, perhatikan bahasa tubuh. Postur tubuh. Pertahankan postur tubuh yang baik dan terbuka. Hindari menyilangkan lengan atau membungkuk, karena ini bisa memberikan kesan defensif atau kurang percaya diri. Gerakan tangan. Gunakan gerakan tangan untuk menekankan poin-poin penting. Gerakan yang tepat dapat membantu memperjelas pesan yang disampaikan. Kedua, ekspresi wajah yang sesuai. Ekspresi yang konsisten. Pastikan ekspresi wajah Anda sesuai dengan apa yang Anda katakan. Ekspresi wajah yang tidak sesuai dapat membingungkan pendengar. Senyum. Senyum dapat menciptakan suasana yang ramah dan membantu membangun hubungan positif dengan orang lain. Ketiga, kontak mata yang afektif. Kontak mata langsung. Lakukan kontak mata langsung dengan orang yang Anda ajak bicara. Ini menunjukkan kepercayaan diri dan keterlibatan. Frekuensi yang tepat. Jangan terlalu lama atau terlalu sedikit melakukan kontak mata. Menatap terlalu lama bisa dianggap menakutkan, sedangkan terlalu sedikit bisa dianggap kurang percaya diri atau tidak tertarik. Keempat, intonasi dan nada suara. Variasi intonasi. Gunakan variasi intonasi untuk menekankan poin-poin penting dan menjaga perhatian pendengar. Hindari berbicara dengan monoton. Volume yang sesuai. Sesuaikan volume suara dengan situasi. Bicara terlalu keras atau terlalu pelan bisa mengurangi efektivitas komunikasi. Kelima, kesadaran ruang pribadi. Jarak yang tepat. Jaga jarak yang tepat sesuai dengan konteks dan budaya. Terlalu dekat bisa dianggap invasif, sementara terlalu jauh bisa dianggap kurang tertarik. Posisi tubuh. Orientasikan tubuh Anda menghadap orang yang Anda ajak bicara untuk menunjukkan perhatian dan keterlibatan. Keenam, gerakan dan gestur. Gerakan yang natural. Gunakan gerakan yang natural dan tidak berlebihan. Gerakan yang berlebihan bisa mengganggu, sementara gerakan yang terlalu kaku bisa dianggap tidak natural. Gestur yang tepat. Gunakan gestur yang tepat untuk menekankan poin. Misalnya, mengangguk untuk menunjukkan persetujuan atau pemahaman. Ketujuh, pendengaran aktif. Tanggapan nonverbal. Gunakan tanggapan nonverbal seperti mengangguk, tersenyum, atau membuat kontak mata untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memahami. Posisi tubuh yang responsif. Miringkan tubuh sedikit ke depan untuk menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan dalam percakapan. Implementasi strategi. Pertama, praktek berulang. Latihan di depan cermin. Latih bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara di depan cermin untuk melihat dan memperbaiki penampilan Anda. Rekam diri sendiri. Rekam diri Anda saat berbicara dan tinjau rekaman untuk mengevaluasi dan memperbaiki keterampilan nonverbal. Kedua, minta umpan balik. Dapatkan masukan. Mintalah teman atau kolega untuk memberikan umpan balik tentang keterampilan nonverbal Anda. Perspektif luar bisa memberikan wawasan berharga. Kelompok diskusi. Bergabunglah dengan kelompok diskusi atau klub yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi untuk mendapatkan umpan balik dan dukungan. Ketiga, observasi dan belajar dari orang lain. Model peran. Observasi orang yang ahli dalam komunikasi nonverbal. Perhatikan bagaimana mereka menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi. Pembelajaran aktif. Aktif belajar dari interaksi sehari-hari. Perhatikan reaksi orang lain terhadap isyarat nonverbal Anda dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Keempat, konsistensi dan adaptasi. Konsisten dalam praktek. Jadikan latihan keterampilan nonverbal sebagai bagian rutin dari pengembangan diri Anda. Konsistensi adalah kunci untuk perbaikan. Adaptasi dengan situasi. Sesuaikan keterampilan nonverbal Anda dengan konteks dan budaya. Fleksibilitas dalam pendekatan adalah penting untuk komunikasi yang efektif.
Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, di tempat kerja, presentasi dan rapat. Gunakan bahasa tubuh yang terbuka, kontak mata yang konsisten, dan intonasi suara yang bervariasi saat memberikan presentasi atau berpartisipasi dalam rapat. Wawancara kerja. Tampilkan kepercayaan diri dengan postur tubuh yang baik, kontak mata langsung, dan senyum ramah saat menghadiri wawancara kerja. Kedua, dalam interaksi sosial, percakapan kasual, jaga kontak mata, gunakan ekspresi wajah yang sesuai, dan responsif terhadap isyarat nonverbal orang lain saat berbicara dengan teman atau keluarga. Acara sosial. Perhatikan ruang pribadi dan gunakan gestur yang ramah untuk membangun hubungan positif dalam acara sosial. Ketiga, dalam pendidikan, mengajar atau belajar. Gunakan gerakan tangan dan ekspresi wajah untuk menjelaskan konsep dengan lebih jelas saat mengajar atau presentasi di kelas. Belajar kelompok. Tunjukkan keterlibatan dengan bahasa tubuh yang responsif dan tanggapan nonverbal yang tepat saat berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, Anda dapat meningkatkan keterampilan nonverbal Anda yang akan membantu dalam berbagai aspek kehidupan profesional dan pribadi. Demikian, semoga bermanfaat.